Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Putri dengan NIM 112211231 dari kelas MA 22CA1 SDM, Program Studi Manajemen dengan konsentrasi sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai studi kasus PT Mikuni Indonesia yang saya sampaikan dalam rangka memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah manajemen lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan, SPTMM. Saya akan membahas isu-isu yang dihadapi oleh perusahaan. Ini terkait dengan kinerja, lingkungan kerja, dan juga budaya organisasi. Melalui pemaparan ini, saya berharap dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan-tantangan yang ada serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasinya. Yang pertama, profil perusahaan. PT Mikuni Indonesia adalah perusahaan yang beroperasi di sektor otomotif yang terletak di kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat. Perusahaan ini merupakan cabang dari Mikuni Corporation yang berbasis di Jepang, yang memiliki reputasi kuat dalam memproduksi komponen otomotif berkualitas tinggi. Di PT Mikuni, berbagai produk seperti sistem kontrol thermal, sensor, sistem katup dan pompa untuk kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 diproduksi dengan teknologi yang canggih. Meskipun perusahaan telah memiliki sejarah yang baik dalam industri otomotif, selama tahun 2022, PT Mikuni menghadapi tantangan yang signifikan dalam mencapai target produksinya. Permasalahan seperti kinerja karyawan yang rendah, lingkungan kerja yang kurang nyaman, serta penerapan budaya organisasi yang belum maksimal telah berdampak besar terhadap produktivitas dan kinerja keseluruhan perusahaan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana perusahaan dapat mengatasi tantangan ini untuk mencapai tujuan produksi yang telah ditetapkan. Yang pertama, kita lihat dari sisi kinerja karyawan terlebih dahulu. Kinerja karyawan di PT Mikuni Indonesia saat ini menjadi salah satu tantangan utama yang perlu segera ditangani. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja di perusahaan ini, antara lain rendahnya produktivitas. Data menunjukkan bahwa PT Mikuni seringkali tidak berhasil mencapai target produksi yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, target produksi sebesar 75.000 unit per bulan seringkali tidak tercapai, bahkan hasil produksi berada jauh di bawah target yang diinginkan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan masalah dalam efisiensi kerja, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam proses manajerial yang perlu diperbaiki. Penurunan kinerja yang terus berulang, terutama pada akhir tahun seperti bulan November dan juga bulan Desember, semakin menegaskan bahwa perusahaan mengalami kendala yang signifikan yang menghambat pencapaian kinerja secara optimal. Yang kedua, ada motivasi karyawan. Berdasarkan analisis yang ada, terlihat bahwa karyawan di PT Mikuni cenderung kurang termotivasi untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sikap karyawan yang kurang bersemangat dalam menjalankan tugas, ketidakmampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, tingginya tingkat kesalahan, serta hasil kerja yang tidak memenuhi standar merupakan indikasi bahwa faktor motivasi karyawan perlu mendapatkan perhatian lebih. Dalam hal ini, penting karena motivasi yang tinggi merupakan salah satu pendorong utama dalam mencapai kinerja yang optimal. Lalu, tindakan apa yang dapat meningkatkan kinerja dari karyawan? Yang pertama, ada pelatihan dan pengembangan. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan adalah mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan.
Program ini sebaiknya fokus pada peningkatan keterampilan teknis maupun soft skill karyawan. Pelatihan yang terstruktur dengan baik tidak hanya akan meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga membangun tim yang lebih solid dan kolaboratif. Nah, untuk itu perusahaan juga perlu melengkapi pelatihan dengan metode mentoring kinerja yang efektif untuk mengidentifikasi area mana yang memerlukan perbaikan secara mendalam dan terarah. Yang kedua ada pemberian intensif dan penghargaan. Untuk mendorong motivasi karyawan, perusahaan dapat memperkenalkan sistem intensif yang memberikan penghargaan bagi karyawan yang mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, penghargaan ini bisa dalam bentuk finansial, pengakuan publik, atau fasilitas tambahan yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kebahagiaan karyawan di tempat kerja. Dengan menciptakan suasana kompetitif yang sehat, diharapkan karyawan akan lebih berusaha untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi. Kemudian ada evaluasi kinerja secara berkala. Nah, perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja secara rutin untuk memahami akar penyebab masalah yang sedang dihadapi. Proses evaluasi ini harus dilakukan dengan objektif dan transparan sehingga karyawan dapat memahami area mana yang mereka perlu meningkatkan kinerja mereka. Nah, selain itu, hasil evaluasi juga akan membantu manajemen dalam menetapkan target yang realistis dan memberikan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi oleh karyawan. Ya, dilihat dari sisi yang kedua, yaitu sisi lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang kondusif sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan. Di PT Mikuni Indonesia, kondisi lingkungan kerja yang kurang memadai tampaknya berkontribusi negatif terhadap produktivitas. Berikut ada beberapa masalah yang dihadapi terkait dengan lingkungan kerja. Yang pertama ada kualitas pencahayaan. Berdasarkan informasi, pencahayaan pada PT Mikuni ini main buruk di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kelelahan mata dan mengurangi konsentrasi sehingga berdampak negatif pada produktivitas kerja. Dalam jangka panjang, kualitas pencahayaan yang tidak memadai dapat menurunkan kinerja karyawan secara keseluruhan. Yang kedua ada sirkulasi udara. Ventilasi yang kurang memadai dapat membuat ruangan kerja menjadi pengap dan tidak nyaman. Nah, kurangnya sirkulasi udara tidak hanya berpengaruh pada kenyamanan, tetapi juga kesehatan dari karyawan yang bekerja. Lingkungan yang pengap dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti sakit kepala, kelelahan, bahkan gangguan pernafasan. Dalam konteks jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menurunkan motivasi dan kesehatan karyawan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja mereka. Yang ketiga ada kebersihan dan juga kerapihan. Karyawan di PT Mikuni seringkali mengabaikan kebersihan dan kerapihan ruang kerja. Kondisi ini terlihat dari alat-alat kebersihan yang tidak terorganisir dan ruangan kerja yang tampak berantakan. Nah, kebersihan yang terjaga sangat penting dalam menciptakan suasana kerja yang lebih positif, yang dapat meningkatkan semangat kerja dan kepuasan dari karyawan sendiri. Kemudian langkah-langkah untuk meningkatkan lingkungan kerja. Yang pertama, ada peningkatan pencahayaan itu tadi. Nah, PT Mikuni perlu meningkatkan pencahayaan di ruang kerja dengan memilih lampu yang memiliki intensitas yang lebih baik atau menambah jumlah lampu di area yang kurang terang. Peningkatan pencahayaan akan membantu karyawan untuk bekerja dengan lebih nyaman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Yang kedua, meningkatkan ventilasi. Perusahaan perlu menambah ventilasi di ruang kerja atau menggunakan sistem pendingin ruangan
ataupun kipas angin untuk meningkatkan sirkulasi udara yang lebih baik. Nah, lingkungan kerja yang nyaman akan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan karyawan serta menciptakan suasana yang lebih produktif. Kemudian yang ketiga, PT Mikuni perlu membentuk tim kebersihan atau memberlakukan kebijakan tertentu yang mendorong karyawan untuk menjaga kebersihan dan kerapihan secara mandiri. Implementasi program kebersihan yang konsisten akan sejalan dengan prinsip 5S yang telah diterapkan di perusahaan dan akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik lagi. Dilihat dari sisi budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan diterapkan dengan konsisten sangat penting untuk kesuksesan perusahaan. PT Mikuni Indonesia, budaya kerja 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Setsuke diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin dan keteraturan di dalam lingkungan kerja. Namun, berdasarkan informasi yang ada, pelaksanaan budaya ini belum sepenuhnya optimal. Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan penerapan budaya organisasi ini meliputi: yang pertama, konsistensi dalam penerapan budaya 5S. Meskipun budaya 5S telah diperkenalkan, masih terdapat banyak karyawan yang belum sepenuhnya mempraktikannya, terutama dalam menjaga kerapihan dan kebersihan di ruangan kerja. Budaya 5S seharusnya menjadi panduan dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan terorganisir. Namun, kurangnya konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip ini dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kemudian ada Taiso atau senam pagi. PT Mikuni juga menerapkan kegiatan senam pagi sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan semangat kerja dan disiplin di kalangan karyawan. Meskipun kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran, partisipasi karyawan dalam senam pagi masih tergolong rendah. Beberapa karyawan mengikuti senam dengan kurang bersemangat, sementara yang lain bahkan memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa budaya disiplin dan kesehatan belum sepenuhnya menjadi bagian dari kebiasaan karyawan. Kemudian ada peran pemimpin dalam penerapan budaya organisasi. Dalam perusahaan, pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan budaya organisasi. Kurangnya ketegasan dan komitmen dari pihak manajemen dalam menegakkan penerapan budaya dan disiplin di kalangan karyawan dapat menjadi penghambat bagi keberhasilan budaya organisasi. Pemimpin yang tidak memberikan contoh dan arahan yang jelas dalam menerapkan budaya 5S akan membuat karyawan kurang termotivasi untuk berpartisipasi. Namun sebaliknya, jika pemimpin menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam menerapkan budaya organisasi, hal ini akan menginspirasi karyawan untuk mengikuti jejak dari pemimpinnya tersebut. Kemudian ada langkah-langkah apa untuk memperkuat budaya organisasi ini? Yang pertama ada komunikasi intensif tentang budaya 5S. Manajemen harus memperkuat budaya organisasi dengan meningkatkan komunikasi mengenai pentingnya penerapan budaya 5S. Mengadakan diskusi kelompok atau pelatihan mengenai manfaat dari budaya ini dapat membantu meningkatkan pemahaman karyawan. Dengan cara ini diharapkan karyawan dapat melihat langsung keuntungan dari penerapan budaya 5S, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua ada keteladanan dari pihak manajemennya. Pemimpin perusahaan perlu menjadi contoh dalam penerapan budaya organisasi. Jika pemimpin konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip 5S,
dan menunjukkan disiplin dalam pekerjaan mereka. Karyawan akan lebih termotivasi untuk mengikuti dan menerapkan budaya ini dalam aktivitas sehari-hari mereka. Teladan yang baik dari pemimpin akan menciptakan budaya positif yang mendorong keterlibatan aktif semua karyawannya. Kemudian ada penghargaan dan sanksi. Untuk memastikan penerapan budaya organisasi berjalan dengan konsisten, perusahaan bisa mengimplementasikan penghargaan bagi karyawan secara aktif, mendukung budaya organisasi, serta sanksi bagi mereka yang tidak berpartisipasi dengan baik. Misalnya, dalam konteks senam pagi, perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada karyawan yang rutin mengikuti dan menunjukkan semangat. Sementara karyawan yang tidak berpartisipasi bisa diberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki keterlibatan mereka di masa yang mendatang. Kesimpulannya, PT Mikuni Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar yang berkaitan dengan 3 elemen utama dalam organisasinya, yaitu kinerja karyawan, lingkungan kerja, dan budaya organisasi. Meskipun perusahaan memiliki reputasi baik sebagai produsen komponen otomotif, tantangan operasional di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengadopsi perubahan strategis guna mencapai tujuan produksi yang optimal. Yang pertama, terkait kinerja karyawan, rendahnya produktivitas dan motivasi menjadi kendala yang perlu diperhatikan. Analisis menunjukkan bahwa target produksi seringkali tidak tercapai, yang diakibatkan oleh ketidakefisienan dalam proses kerja serta kurangnya dorongan bagi karyawan untuk berprestasi. Faktor motivasi memegang peran penting dalam hal ini, di mana intensif yang sesuai, kesempatan pelatihan, dan evaluasi kerja berkala dapat menjadi katalis untuk peningkatan produktivitas. Dengan program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif, karyawan tidak hanya dapat meningkatkan keterampilan teknis mereka, tetapi juga memperkuat kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan kolaborasi tim. Intensif yang diberikan secara adil dan tepat waktu juga akan menciptakan suasana kerja yang kompetitif secara sehat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Yang kedua, di lingkungan kerja PT Mikuni Indonesia perlu mengalami perbaikan yang signifikan. Lingkungan fisik yang tidak nyaman termasuk pencahayaan yang kurang, memadai, dan ventilasi yang terbatas telah memberikan dampak negatif pada kesehatan dan produktivitas karyawan. Kondisi ruang kerja yang tidak mendukung tidak hanya menurunkan motivasi, tetapi juga menciptakan risiko kesehatan dalam jangka panjang yang dapat menghambat kinerja dan efektivitas kerja. Penataan ulang ruang kerja yang lebih baik, peningkatan pencahayaan, serta ventilasi yang memadai akan memberikan kontribusi langsung pada kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Selain itu, program kebersihan yang berkelanjutan akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan nyaman, dan juga akan sejalan dengan praktik 5S yang diharapkan perusahaan. Dengan lingkungan kerja yang ditingkatkan, PT Mikuni dapat membangun suasana kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga kondusif bagi kesejahteraan jangka panjang karyawannya. Yang ketiga, budaya organisasi yang kuat sangat diperlukan untuk mendorong perubahan positif dalam perusahaan. PT Mikuni telah menerapkan budaya 5S, tetapi penerapan ini masih perlu ditingkatkan lagi agar lebih konsisten dan terpadu. Budaya 5S dirancang untuk meningkatkan efisiensi melalui keteraturan, namun kendala dalam penerapan konsisten membuat budaya ini belum sepenuhnya meresap di kalangan karyawan. Partisipasi dalam aktivitas seperti taiso atau senam pagi juga memerlukan dorongan lebih besar, mengingat manfaat kesehatan yang dapat menunjang produktivitas kerja. Dalam hal ini, peran kepemimpinan sangat krusial. Pemimpin yang memberikan contoh nyata dalam penerapan budaya organisasi dapat memotivasi karyawannya untuk mencontoh dan menerapkan praktik yang sama.
Oleh karena itu, komunikasi yang intensif, penguatan keteladanan dari manajemen, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang jelas dapat membantu membangun budaya yang lebih kuat dan sejalan dengan visi perusahaan. Secara keseluruhan, PT Mikuni Indonesia perlu menerapkan pendekatan holistik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Program peningkatan kinerja melalui pelatihan intensif yang strategis, perbaikan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan aman, serta penguatan budaya organisasi yang konsisten akan menjadi langkah penting dalam mencapai target produksi. Dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan, perusahaan akan menciptakan sinergi positif yang mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas kerja. Selain itu, perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan jangka panjang dalam hal kepuasan karyawan, loyalitas, dan retensi yang lebih tinggi, yang semuanya merupakan faktor penting bagi keberhasilan organisasi dalam menghadapi persaingan industri otomotif yang semakin ketat. Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, PT Mikuni Indonesia dapat memperkuat fondasi operasionalnya, mendorong inovasi dalam proses produksi, dan memperkuat posisinya di pasar otomotif. Perusahaan tidak hanya akan mencapai target produksinya, tetapi juga meningkatkan reputasinya sebagai perusahaan yang peduli pada kesejahteraan karyawan dan berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang berkualitas. Ini akan membantu perusahaan menjadi lebih kompetitif baik di pasar domestik maupun internasional, serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Nah, demikian tanggapan saya mengenai isu-isu yang ada di PT Mikuni Indonesia. Semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.